Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fahroyani dengan NIM E1E023100066 dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya buat sebelumnya, yang dimana bahan ajar itu berisikan tentang mengenal bentuk dasar untuk KCA kelas 1 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran ini sederhana, yang dimana siswa diharapkan mampu mendeskripsikan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna menggunakan pengamatan langsung terhadap benda-benda di sekitar. Yang selanjutnya diharapkan siswa mampu mengenal dan memberi nama bentuk dasar, yaitu segitiga, segi empat, dan bentuk lengkung, serta mampu mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri sederhana, yang dimana ciri-cirinya itu sudah saya sebutkan di awal, yaitu berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Sebelum kita lanjut ke materinya, diharapkan kita semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita akan membahas materi tentang mengenal bentuk dasar. Oke. Jadi bentuk dasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bentuk dasar yang pertama di sini ada segitiga. Untuk bentuk yang kedua di sini ada segi empat. Dan yang terakhir ada bentuk lengkung. Oke, jadi bentuk dasar yang akan kita pelajari itu cuma ada 3. Yang pertama ada segitiga, segi empat, dan bentuk lengkung. Ketiganya ini dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Bentuk, ukuran, dan yang terakhir ada warna. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu bentuk. Jadi, bentuk adalah garis-garis yang menyatu dan membentuk suatu gambar. Setiap bentuk punya sisi, sudut, dan ciri-ciri yang berbeda. Seperti segitiga ini. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kalian bisa lihat bentuk segitiga. Terus untuk yang segi empat di sini memiliki sisi yang sama. Sedangkan bentuk lengkung
di sini memiliki bentuk yang bulat. Saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu segitiga, segi empat, dan bentuk lengkung. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan origami yang saya gunakan sebagai media ajar yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada segitiga, yaitu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Terus untuk yang segi empat, ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 4 sudut. Ini segi empat. Terus yang terakhir ada bentuk lengkung. Ciri-cirinya tidak memiliki sisi lurus dan sudut. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bentuk-bentuk tersebut di kehidupan nyata. Saya memiliki beberapa barang yang memiliki bentuk-bentuk seperti ini. Meskipun ada beberapa yang memang kurang mirip, tapi bentuk dasarnya itu mirip. Bentuk yang pertama kan tadi ada segitiga. Kira-kira apa peralatan atau benda yang memiliki bentuk segitiga di rumah kalian? Lihat. Di sini saya membawakan satu contoh atau mungkin lebih. Yang pertama di sini ada tentu saja penggaris segitiga. Di sini bentuknya mirip. Terus untuk contoh yang kedua di sini ada gantungan baju. Coba kalian perhatikan gantungan baju yang ada di rumah kalian. Di sini satu garis lurus buat menggantung baju, terus sisi kiri kanannya bertemu di atas membentuk segitiga seperti gunung kecil. Mungkin kita bisa mengabaikan ini, fokus ke sini. Walaupun tidak lurus seperti segitiga, tapi ini bentuknya segitiga. Jika kita mengabaikan ini, terlihat seperti segitiga, bukan? Untuk bentuk kedua di sini saya ada segi empat. Dia memiliki 4 sisi yang lurus dan 4 sudut. Untuk contohnya di sini saya ada kotak kapas. Untuk contoh yang pertama, ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sama seperti segi empat, karena segi empat juga memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Untuk bentuk yang kedua, di sini saya memiliki bedak, tempat bedak ya. Ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ini, dan bentuknya sudah sangat berbeda. Namun ini masuk ke dalam kelompok segi empat karena memiliki 4 sisi yang lurus dan sudut. Dan mereka juga berbeda. Untuk yang ini namanya persegi panjang, dan yang ini namanya persegi. Ada juga contoh lain seperti casing HP. Ini juga termasuk dalam kelompok segi empat karena memiliki 4 sisi yang lurus dan sudut. Sama seperti ini termasuk persegi panjang. Hanya ini yang persegi. Jadi, jika kalian melihat benda yang memiliki 4 sisi yang lurus dan sudut, itu termasuk dalam kelompok segi empat. Tapi bentuknya bukan cuman yang sama rata begini, ada juga yang
persegi panjang seperti ini. Untuk yang persegi seperti ini. Untuk yang persegi panjang seperti ini. Untuk bentuk yang terakhir di sini saya memiliki bentuk lengkung. Kalian mungkin pernah melihat bentuk ini di sekitar rumah kalian atau dimanapun itu. Bentuk ini familiar. Bentuk lengkung ini sama seperti lingkaran. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari itu, di sini ada double tip, bentuknya seperti lingkaran. Kalau dilihat dari atas, bentuknya bulat seperti lingkaran. Untuk contoh kedua, saya juga memiliki garis lingkaran. Contoh bentuk lengkung dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak, sangat banyak malahan, tapi saya cuma bisa menunjukkan 3 bentuk. Ini yang terakhir, yang paling besar, ada tutup anyaman. Ini contohnya. Mungkin cuman itu contoh yang bisa saya sebutkan. Kalian bisa memperhatikan di sekitar kalian, atau bisa langsung kalian berikan contoh. Bisa langsung kalian sebutkan apa saja benda-benda yang pernah kalian temui di sekitar kalian yang memiliki bentuk seperti 3 bentuk dasar berikut. Di kehidupan nyata banyak bentuk juga yang mirip segitiga, bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu kalian pasti pernah melihat rambu lalu lintas yang berinisi. Di kehidupan nyata ada banyak contoh lain yang mirip dengan bentuk-bentuk dasar. Yang pertama itu ada rambu lalu lintas hati-hati. Kalian pasti pernah melihat yang segitiga itu. Terus yang kedua ada atap rumah, itu bentuknya juga segitiga. Dan yang paling mungkin sering kalian temuin itu potongan kue segitiga. Terus yang terakhir, seperti yang saya sebutkan tadi, ada gantungan baju. Ada juga snack yang biasa kalian makan itu, kalau nggak salah namanya tortilla, itu bentuknya segitiga juga. Untuk yang segi 4, ciri-cirinya sudah jelas, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Contohnya juga banyak, seperti buku tulis, meja. Itu mejanya bisa bentuknya persegi atau bentuknya persegi atau enggak persegi panjang. Banyak ya jenis meja yang biasa kalian gunakan. Terus kotak tisu, tapi yang saya punya itu kotak kapas. Terus ada papan tulis, sama yang terakhir ada bingkai foto. Tadi juga saya menyebutkan casing HP, sama ini bedak, 4 bedak, memiliki bentuk segi 4 juga. Apapun yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut itu termasuk dalam bentuk segi 4. Dan yang terakhir itu ada bentuk lengkung atau lingkaran. Bentuk ini tidak memiliki sudut dan sisi melengkung. Contohnya ada roda sepeda. Kalian pasti pernah melihat roda sepeda itu bentuknya lengkung atau lingkaran, atau enggak jam dinding. Ada beberapa jenis jam dinding yang bentuknya bulat,
atau lingkaran itu termasuk dalam kategori bentuk lengkung. Terus juga ada tutup botol, ini bentuknya lingkaran ya. Piring makan juga bentuknya lingkaran atau lengkung. Dan yang saya sebutkan tadi, gulungan double tip, ini bentuknya lingkaran. Sama yang terakhir tadi ada penggaris lingkaran. Baik, untuk materi terakhir di sini akan kita bahas pengelompokan bentuk dasar. Jadi, pengelompokan bentuk itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ukuran, terus yang kedua berdasarkan warna, dan yang terakhir ada berdasarkan ukuran. Di sini saya sudah menyiapkan bentuk-bentuk dasar dengan ukuran, warna, dan bentuk yang berbeda. Di sini kita akan coba mengelompokkan mereka. Kita perhatikan lagi. Saya sengaja membuat ini memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda karena saya ingin kalian mengelompokkan mereka ke dalam kelompok yang sama. Untuk bentuk di sini, bentuk segitiga memiliki warna dan ukuran yang berbeda. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Persegi juga gitu, ini lebih besar, ini lebih kecil, dan memiliki warna yang berbeda. Terakhir untuk lengkung, ini lebih besar, ini lebih kecil. Saya akan membuat tabel di sini. Pengelompokan seperti yang kita lihat di sini ada pengelompokan bentuk. Bentuknya berbeda-beda. Jadi, untuk bentuk pertama, kita ambil yang segitiga. Bentuk segitiga. Bentuk yang pertama ada segitiga. Untuk bentuk yang kedua ada segi 4. Dan bentuk yang terakhir ada bentuk lengkung. Lihat. Maaf. Ini segi 4. Ini membentuk lengkung. Jadi pengelompokan berdasarkan bentuk di sini sesuai bentuk masing-masing. Yang pertama segitiga, segi 4, dan lingkaran. Untuk pengelompokan jenis yang kedua, di situ ada pengelompokan berdasarkan warna. Seperti yang kalian lihat, mereka memiliki warna yang beragam. Kita akan mencoba mengelompokkan. Untuk warna, di sini ada merah muda. Warna yang pertama ada merah muda yang berbentuk segitiga. Untuk warna yang kedua di sini ada segi 4 yang berwarna merah muda juga.
Untuk warna kedua ada warna hijau. Kita bisa letakkan di sini. Terus untuk warna yang kedua juga warna hijau, ini bentuk lengkung. Dan warna yang terakhir ada warna kuning dalam bentuk segitiga dan bentuk lengkung. Jadi kalian bisa mengelompokkan bentuk berdasarkan warnanya. Untuk pengelompokan yang ketiga, di sini ada pengelompokan berdasarkan ukuran. Mereka memiliki ukuran yang berbeda-beda. Untuk segi empat, ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada segi empat yang di sini. Jadi kita akan membuat kelompok ini bentuk yang besar dan yang di bawah bentuk yang kecil. Untuk yang besar, yang pertama ada segi empat. Untuk bentuk yang kedua ada lingkaran. Ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari lingkaran yang berwarna kuning. Jadi kita masuk ke kelompok yang besar. Untuk bentuk yang ketiga ada segitiga. Ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada yang berwarna merah muda. Jadi kita akan menaruhnya di kelompok yang besar. Untuk kelompok yang kecil, yang pertama ada bentuk lengkung. Ada segi empat yang berwarna hijau, dan yang terakhir ada segitiga. Kita kelompokkan di sini. Jadi pengelompokannya bisa kita lihat bisa dari bentuk, warna, dan ukuran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.